Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas aplikasi turunan pada masalah-masalah praktis. Saya akan share screen. Ya, kita mulai dari slide yang pertama. Oke. Sebagai pengantar, sebelumnya sudah dibahas tentang aplikasi turunan pada maksimum dan minimum fungsi, pencarian maksimum dan minimum fungsi, kemudian terkait dengan kemonotonan, kapan naik, kapan turun, kapan terbuka ke atas, kapan terbuka ke bawah, termasuk mencari titik balik dan titik belok, atau secara umum titik stasioner. Kemudian berikutnya masuk ke pembahasan maksimum lokal dan minimum lokal. Ini silahkan dipelajari sendiri. Dan kita akan masuk menggunakan maksimum lokal dan minimum lokal tersebut untuk masalah-masalah praktis. Jadi masalah yang diselesaikan dalam bentuk persoalan yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari maupun pada bidang sains. Nah, langkah-langkah menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama kita buat gambarnya dulu atau ilustrasi, dan kemudian menetapkan variabel yang sesuai untuk besaran-besaran yang terlibat pada masalah tersebut. Kemudian kita tulis fungsi tujuannya. Fungsi tujuan yaitu fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan pada persoalan yang pertama, pada tahap yang pertama. Kemudian biasanya ada beberapa variabel yang terlibat. Kalau terkait dengan volume mungkin ada panjang, lebar, dan tinggi. Tapi kita jadikan semuanya sebagai fungsi satu variabel, gitu ya. Jadi menggunakan syarat-syarat yang ada pada masalah itu untuk mengeliminasi variabel-variabel yang lain sehingga menjadi fungsi satu variabel. Kalau sudah seperti itu, tinggal cari titik kritisnya, yaitu di ujung-ujung interval, di titik stasioner, dan nah ini titik stasioner di situ diperoleh dengan cara turunan pertamanya 0. Kemudian titik singular, di mana fungsi tersebut tidak punya turunan. Nah, setelah itu ya tinggal kita substitusi aja ini. Bisa juga kita menerapkan turunan kedua untuk menentukan maksimum dan minimum. Ini soal atau masalah yang pertama, ada di buku. Sebuah karton dengan alas persegi panjang akan dibuat dari bahan karton berukuran 24 cm x 9 cm dengan menggunting persegi identik pada keempat pojoknya dan melipat sisi-sisinya ke atas. Nah, yang ditanyakan cari ukuran kotak tersebut agar volumenya maksimum. Langkah pertama kita buat gambarnya dulu. Nah, ini kartonnya, pojoknya kita akan potong. Nah, kita misalkan yang kita potong ini ya X gitu ya. Nah, ini nanti jadi tinggi. Sehingga setelah ini dipotong, sisi yang sini dilipat ke atas, maka jadi seperti ini. Nah, kemudian kita misalkan ini ya, ini kan tingginya nih. Tingginya X, maka panjangnya adalah ini 24 dikurangi yang dipotong ini, yaitu X. Jadi 24 kurangi 2X, lebarnya 9 kurangi 2X. Maka volume kotak, ini bentuknya balok ya, panjang kali lebar kali tinggi, jadinya seperti ini. Jadi yang tadinya ada 3 variabel, kita buat semuanya hanya bergantung pada tinggi. Karena panjang dan lebarnya bergantung pada tinggi tersebut. Kalau ini kita kalikan dapat seperti ini. Kemudian kita lihat syarat-syarat si X-nya ini. Yang jelas X itu adalah tinggi, jadi tidak mungkin negatif, gitu ya. Kemudian panjangnya juga tidak mungkin negatif, lebarnya juga tidak mungkin negatif. Jadi dari sini kita peroleh X lebih dari atau sama dengan 0, dari sini kita peroleh X-nya kurang dari atau sama dengan 12, dari sini kita peroleh X-nya kurang dari atau sama dengan 9/2. Kalau ketiga syarat tadi kita iriskan, kita buat irisan, maka diperoleh ini. Atau fungsi ini
didefinisikan pada selang tutup 0,9 per 2. Jadi sebetulnya fungsi ini terdefinisi untuk semua bilangan real. Tapi untuk keperluan masalah ini kita definisikan di sini. Lanjut, kita cari titik-titik kritisnya, yaitu pada ujung interval, tadi 0 dan 9 per 2. Masing-masing kita substitusi ke fungsinya akan diperoleh nilai 0. Kemudian titik stasioner kita peroleh dari turunan pertamanya kita buat sama dengan 0. Kemudian kita cari X yang ketika disubstitusi ke turunan itu, keturunan V, hasilnya 0. Nah, dapat dari sini kita faktorkan ya, ini ada 12, ini juga memuat 12, seperti ini. Ini tinggal 11, yang ini 18, kita faktorkan jadi X kurangi 9 dikali X kurangi 2. Ini sama dengan 0. Nah, dari situ kita peroleh, ya 11 ini sama dengan 0, X kurangi 9 sama dengan 0, atau X kurangi 2-nya yang sama dengan 0. Maka dari situ kita peroleh X sama dengan 9 atau X sama dengan 2. Tapi 9 ini di luar domain. Tadi domainnya adalah mulai dari 0 sampai 9 per 2. Jadi ini kita eliminasi ini karena di luar domain. Nah, dari situ kita peroleh titik stasionernya di X sama dengan 2. Nah, dari situ kita substitusi V2-nya ke fungsi awalnya tadi ya. Ke sini. Tapi paling gampang masukin ke sini. 2 kali 2, 4 ya. Jadi ini 20. Ini 9 kurangi 4, 5. Kemudian ini 2. 2 kali 5 kali 20, hasilnya 200. Seperti itu ya. Jadi diperoleh dimensi kotak tersebut agar volumenya maksimum, maka panjangnya 20 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 2 cm. Dan diperoleh volume maksimumnya adalah 200 cm kubik. Baik, lanjut ke berikutnya. Ini soalnya juga ada di latihan ya, di soal-soal latihan di buku kalkulus. Cari garis singgung elips ini pada kuadran pertama sehingga luas segitiga yang dibentuk oleh garis singgung sumbu X dan sumbu Y, kebanyakan dan ya. Luas segitiga yang dibentuk oleh garis singgung sumbu X dan sumbu Y minimum. Seperti biasa, langkah pertama kita buat gambarnya dulu. Saya gunakan GeoGebra untuk mempermudah ya. Jadi seperti ini, tapi hanya di kuadran pertama. Berarti ya di sini ya. Misalkan titik singgungnya tuh ada di sini. Kita sebut saja A, B. Nah, tugas kita tentu mencari persamaan garis singgung ini, sehingga diperoleh titik potongnya terhadap sumbu X, maka diperoleh alas gitu ya. Titik potongnya terhadap sumbu Y, kita peroleh tinggi. Sehingga luas segitiga setengah alas kali tinggi. Oke, nah persamaan ini bagian atasnya aja ya. Yang bawahnya nggak usah. Jadi fungsi bisa dinyatakan dalam fungsi atau dalam bentuk grafik saja. Jadi atau kurva ya. Persamaan kurva elips di kuadran pertama tuh ini. Dari sini ya. Jadi 9Y kuadrat sama dengan 36 kurangi 4X kuadrat. Kemudian Y kuadrat sama dengan 36 kurangi 4X kuadrat bagi 9. Karena ada di atas sumbu X, berarti kita cari yang positifnya aja. Gitu ya. Kemudian akar dari 9 itu, akar dari 1/9 itu 1/3. Ini 4 bisa kita keluarkan. Jadi 2. Jadi 2/3 akar 9 kurangi X kuadrat. Nah, si titik A, B tadi yang akan kita cari, gitu ya, terletak pada elips. Sehingga, nah kalau A ini kita substitusi ke situ, atau ya ke sini aja, maka diperoleh B-nya sama dengan 2/3 akar 9 kurangi A kuadrat. Oke, jelas ya. Kemudian, jadi jelas si A, B-nya itu adalah, si titik itu adalah A, 2/3 akar 9 dikurangi A kuadrat. Jadi, dalam satu variabel, yaitu A, begitu ya, yang tadinya ada 2 variabel, jadinya A. Kan ini A dan B-nya berubah ya, tapi B sangat bergantung pada A, sehingga bisa dibuat seperti tadi.
Kemudian kita cari gradien garis singgung kurva ini di titik A, B yang terletak pada kurva itu. Ya kita cari aja turunannya. Turunan Y sama dengan 2/3 akar 9 kurangi E kuadrat. Itu ya. Saya kira ini mudah ya mencari turunannya. Jadi ini 2/3 tetap. Yang di dalam ini kita turunkan. Negatif 2X dibagi 2 akar 9 kurangi E kuadrat. Kita buat aja 9 kurangi E kuadratnya itu pangkat negatif setengah. Itu ya. Kemudian si M ini, X-nya kita substitusi dengan A. Gitu ya. Maka diperoleh, ini kan 2 dibagi 2 habis ya. Negatif 2A dibagi 3 akar 9 kurangi A kuadrat. Jadi gradiennya seperti itu, nilainya bergantung pada A. Lanjut. Jadi kalau begitu persamaan garis singgung yang melalui A, B adalah, tadi B-nya sudah dinyatakan dalam A ya. Y sama dengan MX plus C, gradiennya tadi sudah dihitung, tinggal kita cari C-nya. Maka, ya tadi karena melalui A, B ya, substitusi aja, kalau X-nya sama dengan A, maka Y-nya sama dengan B. Gitu ya. Nah, sementara B-nya itu adalah yang tadi itu ya. B-nya itu adalah, sebentar, B-nya itu yang ini. Ya. Jadi kalau begitu, oke, C-nya, ini kan B sama dengan negatif 2A dibagi 3 akar 9 kurangi A kuadrat kali A. Jadi C-nya sama dengan B, tapi B-nya kita ganti substitusi dengan ini ya. Yang tadi udah saya jelaskan. Ditambah yang ini. Nah, tinggal dihitung aja. Ya, samakan penyebut ya. Akar, penyebutnya adalah 3 dikali akar 9 kurangi A kuadrat. Maka sebelah sini 2 kali 9 kurangi A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Maka diperoleh negatif 2A kuadrat ditambah 2A kuadrat jadi 0. Ini 18. Gitu ya. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi ini C-nya. Kalau gitu persamaan garis singgungnya adalah ini. C-nya aja yang tinggal disubstitusi. Jadi kita sudah peroleh persamaan garis singgung. Berikutnya kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potong pada sumbu X adalah 9/A,0. Dari mana kita substitusi aja Y-nya 0. Kan titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh negatif 2A dibagi 3 akar 9 kurangi A kuadrat X ditambah 6 per akar 9 kurangi A kuadrat sama dengan 0. Maka diperoleh, ya ngitung seperti biasa ya, diperoleh si X-nya itu adalah 9/A. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y diperoleh jika X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya yang ini. Jadi ya 0,6 per akar 9 kurangi A kuadrat. Dengan demikian, luas segitiganya, ya berarti kalau begitu luas segitiganya setengah alas kali tinggi. Alasnya itu ya absis dari titik A. Gitu ya. Absis dari titik A, sementara tingginya adalah ordinat dari titik B. Jadi A-nya 9/2, bukan, alasnya adalah 9/2, tingginya 6 per akar 9 kurangi A kuadrat. Ya, kalau dikalikan, setengah alas kali tinggi diperoleh ini. Nah, jangan lupa fungsi ini, tadi si titiknya itu ada di kuadran 1, sehingga A-nya tentu tidak boleh 0, tapi juga tidak boleh 3. Jadi kalau begitu, si A-nya itu harus lebih dari 0 atau kurang dari 3, karena di kuadran pertama. Gitu ya. Ini adalah luas segitiganya, berasal dari setengah alas kali tinggi. Setengah kali 9/A kali 6 per akar 9 dikurangi A kuadrat. Diperoleh ini. Lanjut,
agar L-nya minimum, agar luasnya minimum, maka dicari A dari titik-titik kritis. Tapi dalam hal ini adalah titik stasioner. Karena domainnya tidak mempunyai ujung kiri dan ujung kanan. Kan X-nya lebih dari 0. Jadi ujung kirinya tidak punya. Ujung kanannya juga, karena X-nya kurang dari 3. Jadi kalau begitu, turunan pertama fungsi itu kita buat sama dengan 0. Nah, tinggal dicari turunan ini. Gitu ya, dengan rumus U per V. Dengan rumus U per V. 54 dibagi U-nya 54, V-nya adalah A dikali akar 9 dikurangi A kuadrat. Nah, tinggal dicari ya. Turunan dari 54 itu 0, ini V-nya dikurangi U, kemudian turunan dari penyebutnya, yaitu A akar 9 kurangi A kuadrat ya. Ya, di situ digunakan juga rumus turunan dari perkalian dua buah fungsi. Nah, ini saya anggap sudah bisa ya. Kemudian V-nya dikuadratkan, dan itu sama dengan 0. Kemudian, ingat tadi A-nya itu positif, tapi kurang dari 3, sehingga penyebutnya tidak mungkin 0. Gitu ya, penyebutnya tidak mungkin 0. Dia itu hanya akan bernilai 0 kalau A-nya 0 atau A-nya sama dengan 3, atau A-nya negatif 3, gitu ya. Nah, kalau begitu ya kalikan kedua ruas dengan ini. Ini kan sama dengan 0 nih. Kemudian kita bagi dengan negatif 54. Maka dari situ kita akan memperoleh akar 9 dikurangi A kuadrat ditambah negatif A kuadrat dikurangi akar 9 kurangi A kuadrat sama dengan 0. Berarti kalau begitu, A kuadrat dibagi akar 9 dikurangi A kuadrat sama dengan akar 9 dikurangi A kuadrat. Jadi akan kita peroleh A kuadratnya sama dengan 9 dikurangi A kuadrat. Dari sini kita peroleh 2A kuadrat sama dengan 9, sehingga A-nya plus minus 3 per akar 2. Tapi A-nya hanya pada bagian yang positif, sehingga kita ambil yang ini. Ya, 3 per akar 2. Berapa B-nya? Substitusi ke B-nya kan sama dengan 2 per 3 akar 9 kurangi A kuadrat. A-nya 3 per akar 2 dikuadratkan jadi 9 per 2. Dari sini kita peroleh B-nya akar 2. A-nya dapat, B-nya dapat, maka persamaan garis singgung yang dicari adalah ini. Jadi tinggal disubstitusi aja ya. Ke A dan B-nya substitusi ke sini. Ya, substitusi ke sini. Maka diperoleh ini. Negatif 2 per 3X ditambah 2 akar 2. Dan luas segitiganya diperoleh dengan mensubstitusi A sama dengan 3 per akar 32 ke LA, ke fungsi L. Fungsi L-nya yang ini. Ya. Maka diperoleh 54 per ini A-nya, ini A kuadrat, dan ini sama dengan 12, satuan luas. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.